Kuaknya rahasiawan. Peo Fei Huan. Aku tidak tahu mengapa mama dan papa harus hidup berpisah. Namun aku tidak bisa mencegah mereka untuk tetap bersama. Aku hanya diberikan satu pilihan pada waktu itu. Apakah aku harus ikut dengan mama atau papa? Dan aku memutuskan memilih untuk ikut dan tinggal bersama mamaku saat itu. Namun tidak lama mamaku malah kembali menikah dan mempunyai seorang anak laki-laki. Perhatian mama padaku pun lama-lama menjadi berkurang setelah kehadiran anak keduanya bersama laki-laki itu. Lalu aku memutuskan untuk pergi dan memilih tinggal bersama papa. Ketika aku baru saja menginjakan kakiku di kota tempat tinggal papa, aku berjalan-jalan di sekitar tempat tinggal papa dan aku menemukan seorang gadis cantik yang sangat polos sedang menangis sendirian di taman. Lalu aku mencoba mendekatinya dan membuatnya agar berhenti untuk menangis. Kami pun berkenalan. Saat itu aku jadi tahu nama gadis cantik itu bernama Laura. Sejak pandangan pertama aku langsung jatuh hati padanya. Kedua bola matanya yang sangat indah dan meneduhkan membuatku betah untuk menatapnya. "Kenapa kamu sendirian dan menangis di sini?" tanyaku pada Laura yang mulai nyaman ketika aku mengajaknya berbicara. Laura tidak takut padaku walau kami baru saja bertemu hari itu. Kedua orang tuaku selalu bertengkar. Ayah dan ibu selalu berakhir menyiksaku jika keduanya sedang berdebat. Tanpa ragu. "Kenapa begitu? Mengapa mereka harus menyiksamu? Apa salahmu?" tanyaku pada Laura. Aku merasa terkejut gadis seperti Laura ada yang tega menyiksanya dengan alasan yang konyol karena sebuah pertengkaran, bahkan mereka yang tega melakukan itu adalah orang tuanya sendiri. Aku tidak melakukan kesalahan apapun. Aku hanya menangis di depan mereka dan menyuruh mereka agar berhenti untuk bertengkar. Ucapnya. "Ya Tuhan, tega sekali orang tuamu." Ucapku tak tega. "Jangan pernah takut lagi. Aku akan selalu melindungi kamu mulai saat ini hingga seterusnya." Ucapku lembut menarik Laura ke dalam pelukanku. Akhirnya kami pun menjadi teman baik sampai kami sama-sama tumbuh dewasa dan Laura bertambah cantik di usianya yang menginjak matang. Jujur saja aku sangat ingin mengatakan perasaanku pada Laura. Namun aku tidak punya keberanian untuk itu. Laura begitu cantik, aku takut Laura menolakku dan hubungan pertemanan kami menjadi berantakan. Sejak pertama aku bertemu dengannya, gadis itu berhasil membuat jantungku berporak-poranda. Aku langsung merasakan kenyamanan ketika berada di dekatnya. Namun kejadian naas menimpa Laura. Dia ludah paksa oleh orang-orang yang akan menagih hutang pada kedua orang tuanya. Hatiku bagai dicambuk petir. Aku melihat Laura sudah dalam keadaan tak berdaya memeluk lututnya sembari menangis. Bajunya sudah dirobek dan ada darah yang berceceran di spray. Ketika aku ingin bertanya padanya apa yang sudah terjadi dengannya, Laura langsung histeris. Ketika melihat kedatanganku di rumahnya, dia langsung ketakutan dan menutup seluruh permukaan wajahnya oleh kedua tangannya. Aku terduduk lemas dan tidak bisa berbuat apa-apa. Sampai kedua orang tuanya datang. Mereka langsung histeris melihat keadaan putrinya. Aku yang pada saat itu akan mengajak Laura jalan-jalan dan melihat tempat orang keluar dari rumahnya. Aku yang dituduh bahwa aku yang telah menodai anaknya. Aku bahkan sudah mengatakan dengan jujur jika aku bukan pelakunya. Tapi kedua orang tuanya tetap bersikukuh bahwa akulah pelakunya. Hingga mereka pun memilih jalur hukum untuk mengadiliku, akan mempolisikanku dan menjebloskan ke dalam penjara. Saat itu aku sedang masa kuliah dan sebentar lagi akan lulus. Sangat disayangkan jika aku harus dipenjara tanpa kejahatan yang tidak pernah aku lakukan. Sampai akhirnya papa memberikan uang yang nominalnya sangat besar pada kedua orang tua Laura itu. Namun begitu mereka tetap memberikan syarat padaku meskipun mereka sudah diberikan uang. Di dalam pernyataan surat yang diberi materai, aku tidak boleh lagi menemui Laura sampai kapanpun, dan tidak boleh berkomunikasi lagi. Berjanji di atas surat materai dengan terpaksa aku pun mendatanganinya demi air buah kebaikan. Meskipun aku tidak rela jika harus berpisah dengan Laura dan tidak berkomunikasi lagi. Mulai dari situ, aku tidak pernah lagi menemui Laura dan aku tidak pernah tahu lagi bagaimana keadaannya. Setelah aku lulus kuliah dan meneruskan usaha papa, tak lama aku mendengar kabar bahwa mama meninggal dan aku mendapatkan wasiat jika aku harus menjaga adikku Raka. Bertepatan dengan perusahaan papa yang ada di Indonesia. Pada saat itu aku diutus untuk ke Indonesia. Papa bilang aku harus mengembangkan perusahaannya yang berada di Indonesia. Malam harinya aku langsung terbang ke Indonesia dan aku langsung menginap di rumah milik papa. Pagi harinya aku berniat akan menemui Raka adikku. Namun tiba-tiba di jalan aku tak sengaja menabrak seseorang. Aku langsung panik lalu turun dan melihat siapa orang itu. Namun betapa terkejutnya aku saat melihat wajah gadis cantik yang begitu mirip dengan Laura. Aku membawanya ke rumah sakit dan setelah itu aku berkenalan dengannya.
Namanya Amelia. Nama yang sangat cantik menurutku. Dari sana aku terus penasaran dan ingin mengenal lebih jauh siapa gadis itu. Aku seperti melihat Loro ketika melihat Amelia. Pov berakhir. Aku tidak menyangka jika aku akan bertemu lagi dengan Mulau. Huan menatap gadis yang saat ini sedang berbaring lemah di ranjang rumah sakit. Saat ini gadis yang Huan selamatkan sudah berada di ruang rawatnya dengan selang yang sudah bertengger di hidung dan juga tangannya. Kepalanya terbungkus perban dengan rapi karena lukanya sangat serius. Alhamdulillah semua berjalan dengan lancar. Semoga kita semua diberikan keselamatan, kesehatan serta kelimpahan. Handoko mengucap syukur atas semua yang telah dilewatinya. Ia tak menyangka jika sekarang keluarganya jauh lebih baik dari sebelumnya. Ia merasa sejak hadirnya Amelia ke dalam kehidupan cucunya, Amelia membawa aura yang sangat positif hingga kini berpengaruh pada keluarganya. Amelia begitu banyak memberikan cinta pada orang-orang di sekitarnya. Iya, Pah Amiin. Semua keluarga mengucap syukur. Pah, Ma aku dan Lai sudah memutuskan jika sore ini kami akan langsung pulang ke Indonesia. Daniel berbicara tanpa ragu. Ia sudah memikirkan itu dengan matang. Perusahaannya sedang berada di ambang masalah. Mungkin karena Daniel sudah terlalu lama meninggalkan perusahaannya. Saat ini semua keluarga sudah kembali ke rumah dan kini sedang berkumpul berada di ruang keluarga membicarakan rencana kepulangan mereka ke tanah air. Kalau begitu semua sepakat nanti malam kita akan pulang. Ucap Darwin yang kini duduk bersebelahan dengan istrinya. Juga mama papa kami berdua akan kembali pulang ke negara mama. Nanti kalau anak-anak Daniel dan Laia sudah lahir kami akan kembali pulang ke Indonesia dan memutuskan untuk pindah ke sana. Namun untuk saat ini mama harus menyelesaikan urusan mama lebih dulu di sana. Ucap Isabella serius. Mama serius akan pindah? Tanya Darwin sedikit terkejut. Benar. Mama dan Papa hanya ingin berkumpul dengan anak cucu kami di masa tua kami, tanpa memikirkan urusan pekerjaan lagi dan semua warisan nanti akan Mama serahkan kepada pewaris tunggal. Jawab Isabella cepat. Daniel meneguk salivannya susah payah. Ia takut jika semua harta kekayaan Isabella jatuh padanya. Ia pasti akan sangat dibebankan dan juga sibuk nantinya. Daniel sudah membayangkan jika ia pasti akan sangat jarang mempunyai waktu luang untuk anak dan istrinya. All I need are some better days. Yeah, all I need are some better days. 'Cause all I want, and I pray, I believe in the better days.